Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, saya Apdelia Garcia Ningrum dengan NIM 24482011111004 dari program studi S1 Farmasi Universitas Radha Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai farmakologi toksikologi penyakit saluran pernafasan, yaitu faringitis. Materi yang akan saya bahas meliputi definisi, etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, serta pengobatan farmakologi dan terapi. Baik, tanpa lama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi faringitis sebagai dasar untuk memahami materi selanjutnya. Faringitis adalah peradangan pada mukosa faring atau dinding belakang tenggorokan yang dapat bersifat akut maupun kronis. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) yang paling sering dijumpai di pelayanan kesehatan primer. Faringitis ditandai dengan gejala utama berupa nyeri tenggorokan, rasa tidak nyaman saat menelan, serta kemerahan pada daerah faring. Pada beberapa kasus, keluhan dapat disertai demam, pembesaran tonsil, limfadenopati servikal, suara serak, dan juga malais. Berdasarkan penyebabnya, faringitis dibedakan menjadi faringitis infeksius dan faringitis non-infeksius. Faringitis infeksius paling sering disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, adenovirus, influenza, parainfluenza, coronavirus, dan respiratory syncytial virus atau RSV yang mencakup sekitar 70-90% dari seluruh kasus. Sementara itu, sekitar 10-30% kasus disebabkan oleh bakteri, terutama Streptococcus pyogenesis, grup A Streptococcus atau GAS yang merupakan penyebab utama faringitis bakterial, memiliki risiko menimbulkan komplikasi apabila tidak ditangani secara tepat. Selain infeksi, faringitis juga dapat dipicu oleh faktor non-infeksi, seperti paparan asap rokok, polusi udara, alergen, udara yang terlalu kering, reflux, gastroesophageal reflux disease atau GERD, serta iritasi akibat penggunaan suara secara berlebihan atau trauma pada faring. Oleh karena itu, identifikasi penyebab faringitis sangat penting karena menentukan pilihan terapi. Sebagian besar faringitis akibat virus hanya memerlukan terapi suportif dan simptomatik. Sedangkan faringitis akibat infeksi bakteri memerlukan pemberian antibiotik yang rasional untuk mencegah komplikasi seperti demam, rematik akut, dan glomerulonefritis pasca Streptococcus. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penyebab faringitis sangat beragam. Oleh karena itu, pada slide berikutnya saya akan membahas lebih rinci mengenai etiologi dan atau penyebabnya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai etiologi atau penyebab faringitis. Yang A, infeksi virus. Penyebab tersering faringitis adalah virus, yaitu sekitar 70-90% dari seluruh kasus faringitis akut. Oleh karena itu, sebagian besar pasien sebenarnya tidak memerlukan antibiotik karena penyakit dapat sembuh sendiri dalam waktu sekitar 5-7 hari dengan terapi suportif. Virus yang paling sering menyebabkan faringitis antara lain rhinovirus, adenovirus, influenza virus, parainfluenza virus, coronavirus, respiratory syncytial virus atau RSV, dan yang terakhir Epstein-Barr virus atau EBV. Infeksi virus biasanya disertai gejala seperti batuk, pilek, bersin, atau suara serak. B. Infeksi bakteri. Sekitar 10-30% kasus disebabkan oleh bakteri. Penyebab utamanya adalah Streptococcus pyogenes atau grup A Streptococcus GAS. Selain itu, terdapat bakteri lain seperti Streptococcus grup C dan K, Mycoplasma pneumonia, Clamcaldia pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae, meskipun kasusnya jarang.
Berbeda dengan infeksi virus, faringitis bakteri membutuhkan antibiotik yang tepat untuk mencegah komplikasi. C. Penyebab non-infeksi. Tidak semua radang tenggorokan disebabkan oleh mikroorganisme. Beberapa faktor non-infeksi juga dapat menimbulkan iritasi pada mukosa faring seperti alergi, paparan asap rokok, polusi udara yang terlalu kering, reflux gastrofageal atau GERD, serta trauma akibat intubasi atau benda asing. Jadi, kesimpulannya, karena sebagian besar faringitis disebabkan oleh virus, maka pemberian antibiotik harus selektif dan hanya diberikan jika terdapat indikasi infeksi bakteri. Setelah mengetahui berbagai penyebab faringitis, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih mikroorganisme tersebut dapat menyebabkan peradangan pada faring? Hal tersebut akan saya jelaskan pada proses patogenetis berikut. Pada slide ini akan dijelaskan bagaimana proses terjadinya faringitis, mulai dari masuknya mikroorganisme hingga akhirnya menimbulkan gejala klinis pada pasien. Tahap 1. Virus atau bakteri masuk ke saluran napas melalui droplet yang berasal dari percikan batuk atau bersin penderita. Tahap 2. Mikroorganisme kemudian menempel pada permukaan mukosa faring menggunakan protein adesin sehingga dapat bertahan di jaringan. Yang ketiga, selanjutnya mikroorganisme melakukan kolonisasi dan berkembang biak sehingga jumlahnya semakin meningkat. Yang keempat, sistem imun tubuh mengenali antigen dari mikroorganisme tersebut. Makrofag dan neutrofil akan diaktifkan sebagai respon pertahanan tubuh. Tahap 5. Sel imun kemudian melepaskan mediator inflamasi yaitu IL-1, IL-6, TNF-alfa, dan prostaglandin. Mediator inilah yang memicu proses peradangan. Tahap 6. Akibat pelepasan mediator inflamasi terjadi vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, edema mukosa, hiperemia, dan stimulasi reseptor nyeri. Perubahan inilah yang menyebabkan tenggorokan menjadi merah, bengkak, dan terasa nyeri. Tahap 7. Akhirnya muncul gejala klinis berupa nyeri tenggorokan, sulit menelan, kemerahan pada faring, dan juga demam. Komplikasi pada infeksi grup A, Streptococcus, terdapat protein M dan toksin Streptococcus yang dapat memperlambat atau memperberat inflamasi. Bila tidak diobati secara adekuat, infeksi dapat menyebabkan komplikasi seperti demam, rematik akut, dan glomerulonefritis pasca Streptococcus. Jadi, kesimpulannya, gejala yang disebabkan pasien sebenarnya merupakan akibat dari respon inflamasi tubuh terhadap infeksi, bukan semata-mata karena keberadaan bakteri atau virus. Setelah memahami proses terjadinya inflamasi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses tersebut bermanifestasi menjadi tanda dan gejala dirasakan oleh pasien. Berikutnya, saya akan membahas mengenai manifestasi klinis faringitis. Manifestasi klinis merupakan tanda dan gejala yang muncul sebagai akibat dari proses inflamasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Gejala umum, keluhan yang paling sering dijumpai meliputi nyeri tenggorokan, odinofagia atau nyeri saat menelan, demam, kemerahan pada faring, pembesaran tonsil, eksudat putih terutama infeksi bakteri, pembesaran kelenjar limfe cervical anterior, sakit kepala, badan terasa lemas, dan penurunan nafsu makan. Ciri faringitis virus. Pada infeksi virus, biasanya disertai gejala saluran nafas atas seperti batuk, pilek, bersin, suara serak, dan juga konjungtivitas. Hal ini karena virus umumnya menyerang beberapa bagian saluran nafas sekaligus. Selanjutnya, ciri faringitis bakteri atau GAS. Sebaliknya, infeksi oleh grup A Streptococcus memiliki karakteristik demam tinggi, nyeri tenggorokan yang lebih berat, tidak disertai batuk, tonsil bernanah atau terdapat eksudat, serta limfadenopati cervical anterior. Perbedaan gejala ini sering digunakan dokter sebagai dasar awal menentukan kemungkinan
penyebab sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang. Setelah mengetahui penyebab, mekanisme terjadinya penyakit dan gejalanya, langkah berikutnya adalah menentukan terapi yang tepat. Oleh karena itu, pada slide selanjutnya saya akan membahas mengenai pengobatan farmakologi dan terapi pada faringitis. Terapi yang diberikan harus disesuaikan dengan penyebab penyakit agar pengobatan menjadi efektif dan dapat mencegah terjadinya komplikasi. A. Terapi simptomatik. Terapi simptomatik bertujuan mengurangi gejala, bukan menghilangkan penyebab penyakit. Yang pertama ada parasetamol. Parasetamol digunakan sebagai analgesik dan antipiretik sehingga efektif untuk mengurangi nyeri tenggorokan dan menurunkan demam. Dewasa menggunakan dosis 500 sampai 1000 mg setiap 4 sampai 6 jam, maksimal 4 gram per hari. Anak-anak 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per dosis setiap 4 sampai 6 jam dengan maksimal 75 mg per kilo berat badan per hari. Parasetamol dipilih karena relatif aman bila digunakan sesuai dosis. Yang kedua, ibuprofen termasuk golongan NSAID yang memiliki efek analgesik, antipiretik sekaligus antiinflamasi. Dosisnya pada dewasa sekitar 200 sampai 400 mg setiap 6 sampai 8 jam dengan maksimal 1200 mg per hari untuk penggunaan tanpa resep. Untuk anak-anak 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan setiap 6 sampai 8 jam. Ibuprofen lebih efektif bila terdapat inflamasi yang cukup berat, namun perlu digunakan hati-hati pada pasien yang riwayat tengkuk lampu, gangguan ginjal, atau asma tertentu. Selain terapi untuk mengurangi gejala, terdapat pula terapi yang ditujukan untuk mengatasi penyebab infeksi, yaitu antibiotik. Namun, perlu diingat bahwa antibiotik tidak diberikan pada semua pasien faringitis. Antibiotik tidak diberikan pada semua kasus faringitis karena sebagian besar disebabkan oleh virus. Antibiotik yang hanya diberikan bila terbukti infeksi grup A Streptococcus atau sangat dicurigai berdasarkan penilaian klinis dan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, amoksisilin merupakan pilihan utama karena efektif terhadap GAS, aman dan mudah diperoleh. Lalu ada penicillin V atau 5 masih menjadi gold standard untuk eradikasi GAS dengan lama terapi 10 hari. Lalu azithromycin digunakan sebagai alternatif pada pasien yang alergi terhadap penisilin. Lama terapi lebih singkat, yaitu hanya 5 hari. Selanjutnya, clindamycin merupakan alternatif lain pada pasien alergi penisilin, terutama bila dicurigai terdapat resistensi makrolida. Penting untuk menekankan bahwa antibiotik harus dihabiskan sesuai lama terapi meskipun gejala sudah membaik untuk mencegah kekambuhan, resistensi bakteri, dan komplikasi. Selain terapi farmakologi, terdapat pula terapi non-farmakologi yang berperan sebagai terapi pendukung untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kenyamanan pasien. Selain obat-obatan, pasien juga dianjurkan untuk istirahat yang cukup agar sistem imun bekerja optimal, memperbanyak minum air hangat untuk menjaga kelembapan mukosa, berkumur dengan air garam hangat untuk mengurangi edema dan nyeri, menjaga kelembapan udara, menghindari paparan asap rokok dan polusi, mengonsumsi makanan lunak agar tidak memperparah nyeri saat menelan, serta menjaga kebersihan tangan dengan menerapkan etika batuk untuk mencegah penularan. Jadi, terapi faringitis harus disesuaikan dengan penyebabnya. Faringitis virus cukup diberikan terapi suportif dan simptomatik. Sedangkan faringitis bakteri memerlukan antibiotik yang tepat untuk mencegah komplikasi seperti demam rematik akut. Dengan demikian, keberhasilan penaktalasaan faringitis tidak hanya bergantung pada pemberian obat, tetapi juga pada ketepatan diagnosis serta kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.
Lalu kesimpulannya, dengan demikian pembahasan mengenai farmakologi faringitis sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari materi yang telah dipaparkan. Jadi faringitis merupakan peradangan pada mukosa faring yang dapat disebabkan oleh infeksi maupun faktor non-infeksi. Sebagian besar kasus disebabkan oleh virus sehingga umumnya bersifat self-limiting dan cukup ditangani dengan terapi suportif serta terapi simptomatik. Sebaliknya, faringitis akibat bakteri, terutama Streptococcus pyogenes, grup A Streptococcus, memerlukan pemberian antibiotik yang rasional untuk mengeradikasi bakteri dan mencegah komplikasi serius seperti demam, rematik akut, dan glomerulonefritis pasca Streptococcus. Patogenesis faringitis diawali oleh masuknya mikroorganisme ke mukosa faring yang memicu respon imun dan pelepasan mediator inflamasi sehingga menimbulkan gejala seperti nyeri tenggorokan, demam, kesulitan menelan, dan kemerahan pada faring. Manifestasi klinis antara faringitis virus dan bakteri memiliki beberapa perbedaan yang dapat membantu dalam menentukan kemungkinan etiologi serta menjadi dasar pemilihan terapi. Dengan demikian, penata laksanaan faringitis harus didasarkan pada penyebabnya. Penggunaan antibiotik tidak boleh dilakukan secara rutin pada semua pasien, melainkan hanya pada kasus yang terbukti atau sangat dicurigai disebabkan oleh infeksi bakteri. Selain terapi farmakologis, penerapan terapi non-farmakologi seperti istirahat yang cukup, menjaga hidrasi, berkumur dengan air garam hangat, dan menghindari faktor iritan juga berperan penting dalam mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai farmakologi toksikologi penyakit saluran pernafasan yaitu faringitis. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.